Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara, di mana saja kita berada. Kita bersyukur atas kasih setia Tuhan dalam seluruh kehidupan kita, dan mari kita nyatakan ungkapan syukur itu dengan persekutuan di dalam Tuhan. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini, sesuai dengan bacaan harian Gereja Toraja, hari ini Rabu 22 Juni 2022, dari 2 Raja-Raja pasal 9 ayat 30 sampai dengan ayat 37. 2 Raja-Raja pasal 9 ayat 30 sampai dengan ayat 37. Mari sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan ini, kita berdoa. Ungkapan syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan, menandai kehidupan yang Tuhan karuniakan bagi kami. Pemeliharaanmu senantiasa kami nikmati dalam hidup yang Tuhan masih perkenankan. Kami akan membaca firman-Mu, kami akan merenungkan firman-Mu, memulai kehidupan kami dan aktivitas kami hari ini ya Tuhan. Mohon tuntunan-Mu melalui kuasa Roh Kudus, sehingga kami boleh memahami firman-Mu dan kami boleh melakukan dalam seluruh kehidupan kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan dari 2 Raja-Raja pasal 9 ayat 30 sampai ayat 37 berbunyi, Sampailah Yehu ke Yisrael. Ketika Izebel mendengar itu, ia mencalak matanya, dihiasinyalah kepalanya, lalu ia menjenguk dari jendela. Pada waktu Yehu masuk pintu gerbang, berserulah Izebel, bagaimana selamatkah Zimri, pembunuh tuannya itu? Yehu mengangkat kepalanya, melihat ke jendela itu, dan berkata, siapa yang di pihakku? Siapa? Dan ketika 2-3 orang pegawai istana menjenguk kepadanya, ia berseru, jatuhkanlah dia. Mereka menjatuhkan dia, sehingga darahnya memercik ke dinding dan ke kuda, mayatnya pun terinjak-injak. Yehu masuk ke dalam, lalu makan dan minum. Kemudian ia berkata, baiklah, urus mayat orang yang terkutuk itu, dan kuburkanlah dia, sebab ia memang anak raja. Mereka pergi untuk menguburkannya, tetapi mereka tidak menjumpai mayatnya, hanya kepala dan kedua kaki dan kedua telapak tangannya. Mereka kembali memberitahukannya kepada Yehu. Lalu ia berkata, memang begitulah firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan hambanya, Elia orang Tisbe itu, di kebun di luar Yisrael akan dimakan anjing daging Izebel. Maka mayat Izebel akan terhampar di kebun di luar Yisrael seperti pupuk di ladang, sehingga tidak ada orang yang dapat berkata, inilah Izebel. Amin firman Tuhan. Bacaan kita ini diberikan judul Kebenaran dan Keadilan Tuhan. Salah satu bunyi dari ke-10 hukum Tuhan, yakni jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Tentu ini merupakan penegasan akan Allah yang mesti dipatuhi oleh setiap umatnya, bahwa setiap umat harus taat kepada Tuhan, harus setia kepada Tuhan, melakukan segala yang Tuhan kehendaki dalam seluruh kehidupannya. Tentu kerinduan yang diinginkan Allah bagi umatnya, tentu diharapkan bahwa umat juga melakukan itu dalam seluruh kehidupannya. Bacaan kita ini merupakan bagian dari bacaan yang menceritakan tentang kematian Izebel. Izebel adalah istri dari Raja Ahab. Namun di balik cerita tentang Izebel dan Raja Ahab, tentu mengandung cerita yang cukup menarik untuk kita perhatikan, untuk kita simak bersama. Bahwa di dalam pernikahan mereka, atau dalam hubungan suami dan istri, justru mengarah yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Ahab menikahi Izebel
seorang wanita jahat yang membawa Ahab dan umat Tuhan justru jauh dari Tuhan, tidak setia kepada Tuhan, dan melakukan penyembahan berhala yang tentu menjadi sebuah kejahatan di hadapan Tuhan. Kita bisa bandingkan dengan 1 Raja-Raja pasal 16 ayat 31 dan ayat 33. Lalu kemudian dalam perilakunya Ahab melakukan tindakan kekerasan, bahkan tindakan yang sangat licik. Pada kasus kebun anggur Nabot, kita bisa lihat di 1 Raja-Raja pasal 21 ayat 1 sampai 19. Bahkan Ahab memperkenalkan Allah lain kepada umat Tuhan dan mendirikan mesbah-mesbah untuk dipakai menyembah berhala. Kita bisa bandingkan dengan 1 Raja-Raja pasal 16 ayat 32 sampai dengan ayat 33. Tentu semua yang dilakukan oleh Ahab dan Izebel adalah segala sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Allah adalah Allah yang cemburu ketika umatnya tidak setia kepadanya. Dan jelas bahwa apa yang dilakukan oleh Ahab dan istrinya adalah sesuatu yang keji di hadapan Tuhan. Di pasal 9 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga mulai diungkapkan tentang seorang yang akan datang, yaitu Yehu, yang kemudian dipakai oleh Allah untuk melakukan hal sebagaimana kehendak Tuhan, dan Yehu dipakai Tuhan untuk melakukan kebenarannya, terutama dalam hal pembunuhan terhadap Izebel. Walau di pasal sebelumnya atau di ayat sebelumnya pun juga diungkapkan bagaimana Yoram dan Ahasya di ayat 23 dan ayat 25 mati. Dan tentu semuanya ini menunjukkan bagaimana cara Allah bekerja bagi orang-orang yang tidak berkenan kepadanya. Secara khusus dalam bacaan kita ini diungkapkan bagaimana Izebel yang dibunuh. Izebel yang dibunuh yang diceritakan dalam bacaan ini sangat mengerikan. Bahkan tercatat dalam bacaan ini bahwa mayatnya saja tidak dikenali. Mayatnya saja tidak diketahui. Yang ada hanyalah muncul tentang beberapa bagian dari tubuhnya. Di ayat 35 dikatakan bahwa mereka pergi untuk menguburkannya, tetapi mereka tidak menjumpai mayatnya, hanya kepala dan kedua kaki dan kedua telapak tangannya. Di ayat 36 diungkapkan bahwa memang begitulah firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan hambanya Elia orang Tisbe itu. Di kebun di luar Yesreel akan dimakan anjing daging Izebel. Lalu kemudian dikatakan di ayat 37, mayat Izebel akan terhampar di kebun di luar Yesreel seperti pupuk di ladang, sehingga tidak ada orang yang dapat berkata inilah Izebel. Artinya tak ada orang yang dapat mengetahui secara utuh identitas dari mayat Izebel, bahwa jenazah ini atau mayat ini adalah mayat dari seorang yang bernama Izebel. Tentu betapa mengerikan cara kematian seperti ini. Tentu tak ada satu orang pun yang merindukan atau memimpikan atau bercita-cita kematiannya seperti Izebel. Agar kematian kita pun tidak seperti Izebel, mari kita hidup di dalam Tuhan, menatap diri kita di hadapan Tuhan, kembali melihat siapa diri kita di hadapan Tuhan. Bahkan lebih daripada itu, hidup setia kepada Tuhan, melakukan kehendak-Nya, melakukan apa yang Tuhan inginkan dalam seluruh kehidupan kita. Walau memang kita menyadari bahwa tentu hidup yang kita jalani bukanlah hidup yang semudah membalikkan telapak tangan, butuh perjuangan, butuh kerja keras. Tetapi iman kita kepada Yesus Kristus mengajari kita juga bahwa di dalam Tuhan tidak ada yang mustahil.
Jika Tuhan yang berkenan, siapakah yang dapat melawan kita? Tentu tidak ada. Karena itu, untuk sampai pada sesuatu yang disebut kehendak Tuhan, tentu dibutuhkan kesetiaan kita. Tuhan senantiasa menyatakan kasih setianya kepada semua orang. Tetapi kasih setia Tuhan itu juga tentu diharapkan kita juga sebagai manusia menyatakan kasih kita kepada Tuhan. Dan terutama adalah hidup setia kepada Tuhan. Tidak menduakan Tuhan, tidak menyembah berhala, dan tidak mementingkan apapun dalam dunia ini dibanding dengan Tuhan. Tuhan yang terutama, Tuhan yang lebih utama, di atas apapun di dalam dunia ini, di atas apapun yang kita kerjakan. Bahwa di dalam seluruh kehidupan kita, kebenaran dan keadilan Tuhan yang akan menjadi tujuan kehidupan kita. Kebenaran dan keadilan Tuhan juga pun akan dinyatakan sebagaimana kehendaknya dalam seluruh kehidupan setiap orang yang percaya kepadanya. Mari dalam seluruh kehidupan yang Tuhan masih perkenankan bagi kita jalani seturut dengan kehendak Tuhan, dan biarlah dalam seluruh kehidupan ini kita senantiasa hidup setia kepadanya dan tidak pernah menduakan Tuhan dalam seluruh kehidupan kita, karena dalam seluruh kehidupan kita kasih setia Tuhan yang akan menyertai kita, kasih setia Tuhan yang akan bersama dengan kita, kasih setia Tuhan yang akan memimpin kita melakukan segala sesuatu menurut kehendaknya saja. Terpujilah Tuhan, amin. Mari kita berdoa. Kami datang kepadamu Tuhan, mensyukuri firman-Mu yang sudah kami dengarkan, mensyukuri pimpinanmu yang boleh kami alami dalam kehidupan yang Tuhan masih perkenankan bagi kami. Terima kasih ya Tuhan, sejenak waktu Tuhan anugerahkan bagi kami untuk kami pakai bersekutu dengan Tuhan, membaca firman-Mu, merenungkan firman-Mu. Tentu begitu banyak hal yang kami pelajari dari firman-Mu ini, terutama kehidupan Isabel di hadapan Tuhan. Ajarilah kami Tuhan untuk menjadi pribadi yang setia kepada Tuhan, untuk menjadi istri atau suami atau pendamping yang setia kepada Tuhan, yang mengajari seisi rumah kami untuk setia kepada Tuhan dan tidak meninggalkan Tuhan. Berkatilah firman-Mu ini Tuhan, kiranya firman-Mu ini melalui tuntunan Roh Kudus, kami dimampukan untuk melakukannya dalam kebenaran menurut kehendak Tuhan. Kami berdoa kepadamu untuk apapun yang akan kami kerjakan sepanjang hari ini, kiranya Tuhan memeliharakan kami, kiranya Tuhan menyertai kami. Topang kami senantiasa ya Tuhan, kami sadari bahwa kami banyak kelemahan dan keterbatasan, kami memperoleh kekuatan hanya di dalam Tuhan saja. Karena itu Tuhan senantiasalah anugerahkan kekuatan dalam seluruh kehidupan kami, agar kami terus kokoh berdiri dalam iman dan pengharapan kepadamu. Kami berdoa bagi setiap umat-Mu di mana saja mereka berada. Kasih setia-Mu kiranya menyertai mereka, menopang dalam seluruh hidup yang Tuhan masih anugerahkan. Kami berdoa kepadamu untuk bangsa dan negara kami. Kami berdoa kepadamu untuk pemerintah kami. Kiranya hikmat dan kebijaksanaan Tuhan senantiasa anugerahkan, dan kami boleh hidup dalam damai dan sejahtera di negara yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Kami berdoa untuk persidangan PWGT, Tuhan senantiasa memberkati setiap peserta atau panitia atau pengurus dan setiap orang yang akan hadir di dalamnya, dan kiranya persidangan ini terus boleh dilakukan untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Ampuni segala dosa kami Tuhan, kami datang kepadamu hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kami. Amin. Selamat beraktivitas Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Tuhan memberkati kita sekalian.